Nah, jadi gini teman-teman ya, di video saya kali ini saya akan menjelaskan kepada kalian semua kenapa sih untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung, GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih itu sulit sekali untuk menaikkan berat badan ya teman-teman ya. Karena sangat identik sekali ya pasti untuk kalian ketika orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan kecemasan berlebih ini menyadari bahwa berat badannya itu tidak kunjung naik, tidak kunjung bertambah, kalian itu pasti selalu merasakan cemas, selalu merasakan was-was dan gelisah. Nah, jadi itu saya dulu seperti itu ya teman-teman ya. Nah, di sini ada dua faktor ya teman-teman ya penyebab kenapa kalian itu susah sekali untuk menaikkan berat badan. Faktor yang pertama, kalian itu harus sadari bahwa saat ini kalian tuh sedang terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang juga disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Nah, kalian harus sadari saja bahwa kalian tuh pencernaannya sedang terganggu. Nah, ketika pencernaan kalian tuh sedang terganggu, ya tentu saja penyerapan gizi, penyerapan protein dari makanan yang kita konsumsi itu penyerapan gizinya belum sempurna. Hanya beberapa persen saja yang terserap ya teman-teman ya. Jadi tidak sempurna penyerapan gizinya karena kita sedang bermasalah dengan yang namanya gangguan asam lambung. Nah, itu ya teman-teman ya. Kalian harus sadari ke sana. Nah, ketika walaupun kalian tuh sudah makan banyak, sudah mengkonsumsi makan makanan yang berprotein, makan makanan yang bergizi pun, ketika kalian memakannya itu belum sempurna ya teman-teman ya, hanya beberapa persen aja yang terserap. Ketika kalian itu hanya beberapa persen saja makanan yang terserap, kalian pakai lagi yang terserap itu untuk kalian beraktivitas, untuk kalian berpikir was-was, untuk kalian berpikir cemas, takut, gelisah. Nah, secara tidak kalian sadari ya teman-teman ya, bahwa cemas, takut, gelisah, was-was itu akan menguras energi kalian. Nah, jadi seperti itu. Sudah lambungnya mencerna makannya nggak sempurna, hanya beberapa persen saja yang terserap, dan yang terserap itu tadi kalian gunakan lagi untuk cemas, untuk was-was, untuk gelisah. Nah, itu ya teman-teman ya. Karena kalian tuh nggak sadar ya bahwa cemas, was-was, gelisah itu tadi akan menguras energi kalian. Jadi kandungan-kandungan vitamin yang baik tadi itu kepake lagi buat kalian cemas, buat kalian takut, buat kalian selalu berpikir-pikir yang enggak-enggak. Nah, itu ya teman-teman ya. Itu faktor yang pertama kalian harus sadari kenapa kalian kok susah berat badannya susah naik, yaitu penyebabnya karena kalian saat ini sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih. Itu yang pertama. Terus faktor yang penyebab kedua, kenapa kalian tuh susah untuk menaikkan berat badan? Biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ini, menurut pengalaman saya, itu mereka itu atau kalian ya saat ini itu pasti sedang mengkonsumsi obat-obatan sejenis antasida yang gunanya untuk menekan si asam lambung. Nah, jadi identik sekali seperti itu. Jadi orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis ini biasanya mengkonsumsi obat-obatan sejenis antasida dan obat-obat penekan asam lambung yang lainnya yang ujungnya itu mereknya zol. Nah, itu obat penekan asam lambung supaya asam lambung tidak terlalu banyak keluar. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Nah, itu penyebab yang kedua. Kenapa kok kalian tuh susah menaikkan berat badan? Kok bisa ada hubungannya gimana Mas dengan obat itu tadi? Nah, jadi gini, saya jelaskan dulu. Jadi si asam lambung ini sebenarnya ya teman-teman ya, itu bagus sekali fungsinya untuk lambung kita. Jadi si asam lambung tadi itu berguna sekali, bagus sekali untuk lambung kita. Digunakan tubuh kita untuk membunuh bakteri, untuk merubah makanan menjadi protein, merubah makanan itu menjadi zat-zat yang baik untuk tubuh kita. Nah, itulah gunanya si asam lambung itu tadi, untuk juga melebur makanan supaya melumatnya, supaya makanan yang kita makan tadi itu menjadi hancur, menjadi seperti bubur ya. Nah, itu gunanya si asam lambung tadi. Kalau si asam lambungnya kita tekan terus dengan obat, kita tekan terus dengan
obat-obatan penekan asam lambung, ya tentu saja yang terjadi asam lambungnya nggak keluar. Terus yang mau mengkonsumsi makanan di lambung kalian siapa? Nah, jadi seperti itu. Nah, gunanya asam lambung itu sendiri kan kita sudah paham ya, untuk merubah makanan di tubuh kita menjadi zat-zat enzim-enzim yang baik di tubuh kita untuk kebutuhan tubuh kita ini sehari-hari ya teman-teman ya, kayak kandungan proteinnya, kandungan gizinya, kandungan mineralnya, itu semuanya akan dirubah sama si asam lambung menjadi energi, menjadi zat-zat yang baik untuk tubuh kita lah. Itulah gunanya asam lambung. Sebenarnya sangat berguna sekali ya teman-teman ya. Tetapi ya pahami lagi, kita balik lagi bahwa kita itu saat ini sedang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis. Entah itu tingkat keasamannya, entah itu kadar asamnya, entah itu jumlah asamnya, jumlah asam lambungnya yang meningkat. Nah, jadi kita itu sedang terganggu di situ ya teman-teman ya. Nah, faktor yang kedua itu tadi kita biasanya untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung itu selalu mengkonsumsi obat-obatan yang sejenis antasida itu tadi. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, menurut pengalaman saya itu seperti itu. Nah, terus Mas, bagaimana caranya supaya kita itu mau menaikkan berat badan kalau kita itu kalau kita itu eh, harus menaikkan berat badan itu bagaimana ya? Padahal kita itu terkena gangguan asam lambung itu sangat menyiksa sekali, harus butuh obat. Nah, jadi kalian harus pahami, kalian harus mengerti, saya jelaskan di sini, untuk gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis itu tidak harus mengandalkan obat-obatan ya teman-teman ya, tidak harus mengandalkan obat-obatan, karena kalian tahu sendiri kan obat-obatan yang disebutkan tadi itu obat penekan asam lambung, tidak akan menyembuhkan, hanya mengurangi si asam lambung kalian itu supaya nggak keluar. Jadi bagaimana solusinya? Jadi menurut pengalaman saya adalah untuk sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, hanya perlu melakukan pola 3P dengan disiplin. Apa itu pola 3P dengan disiplin? Yaitu pola makan, pola pikir, dan pola hidup. Nah, saya sembuh dari gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih ini, saya selalu menerapkan pola 3P-nya dengan disiplin. Makanya berat badan saya bisa naik ya teman-teman ya. Nah, kalau kalian penasaran dengan berat badan saya, kalian bisa lihat video saya yang dulu yang pertama sendiri saya upload beberapa tahun yang lalu. Itu saya sedang kurus-kurusnya. Nah, saat ini berat badan saya sudah nambah jadi 68. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya. Jadi kalian jangan takut lagi, jangan cemas lagi, jangan was-was lagi untuk saat ini, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung ya. Saya tegaskan lagi untuk kalian, untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis atau kecemasan berlebih, pasti kalian itu akan membaik, pasti kalian itu akan melewati itu semua ya teman-teman ya, karena menurut pengalaman saya juga seperti itu. Saya juga dulu sama seperti kalian ya teman-teman ya, apa-apa itu selalu ditakutkan, apa itu selalu dicemaskan. Ada kejadian sedikit di tubuh kita itu selalu takut, selalu cemas, selalu was-was ya. Jadi ketika kita mengalami berat badan kok nggak naik-naik, saya juga dulu sama seperti kalian, selalu merasakan cemas, takut, was-was, gelisah. Nah, secara tidak saya sadari itu sebenarnya malah akan membuat saya itu susah sekali untuk menaikkan berat badan. Jadi akhirnya saya itu malah kekurangan gizi ya, kekurangan protein, kekurangan gizi, dan lain sebagainya. Dan akhirnya sangat identik sekali ya pasti ketika kita kekurangan energi. Untuk orang-orang yang terkena gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, ketika kalian kekurangan energi, kekurangan vitamin, kekurangan mineral, pasti kalian tuh bakalan mengalami yang namanya kelayangan, gemeteran, keringat dingin, tremor ya, terus kemudian lemes badannya, lesu, lelah, terus sayu, kurus. Nah, jadi seperti itu ya teman-teman ya, itu tanda bahwa kalian itu kekurangan yang namanya gizi. Makanya kalian itu selalu merasakan yang namanya sensasi-sensasi yang gak nyaman di tubuh kalian, seperti sempoyongan, oyong, oleng ya, kelayangan, mata buram, dan lain sebagainya, rambut rontok, dan lain sebagainya. Nah, itu menurut pengalaman saya dulu seperti itu. Nah, jadi
Jika kalian ingin menaikkan berat badan dan ingin sembuh dari yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan psikosomatis, cukup jaga pola 3P-nya dengan disiplin. Apa itu pola 3P-nya yaitu pola makannya, pola pikirnya, dan pola hidupnya. Pola makannya dari jenis-jenis makanan yang kalian makan itu harus kalian koreksi ya teman-teman ya. Terus pola pikirnya, lakukan hal-hal yang menurut kalian tuh menyenangkan, lakukan kesibukan-kesibukan, tetapi jangan juga lupa untuk makan, jangan sampai telat makan juga gitu. Minumnya banyakin ya teman-teman ya, minimal 8 gelas dalam sehari ya teman-teman ya. Dan kemudian pola hidupnya, istirahat yang cukup, tidur minimal 8 jam satu hari ya teman-teman ya, satu malam itu minimal 8 jam. Lalu kemudian kalian lakukan dengan sabar, dengan penuh dengan rasa tekad yang kuat bahwa kalian tuh ingin sembuh. Nah, ada orang-orang yang sudah sembuh, jadi kalian tuh harus yakin ya bahwa kalian tuh bakalan sembuh total ya teman-teman ya. Orang bisa membaik, kenapa kalian enggak ya teman-teman ya. Jadi saya tegaskan lagi di sini, kalian jangan takut, jangan was-was. Untuk yang kalian derita saat ini, pengalaman yang saat ini sedang kalian rasakan saat ini itu akan terlewati ya teman-teman ya. Kalian itu pasti bakalan membaik dan bakalan nyaman sekali. Yang penting kuncinya itu tadi, pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Walaupun nggak bisa ngejaga pola yang 3 itunya, yang penting pola makannya saja dulu. Yang penting untuk kalian itu jangan sampai kekurangan gizi ya teman-teman ya. Kalian tuh harus sadari bahwa kalian itu terkena yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan kecemasan berlebih. Jadi kalian itu harus usahakan. Gangguan asam lambung itu apa sih mas? Gangguan asam lambung itu kan karena kalian tuh sebenarnya harus merubah pola makannya ya teman-teman ya. Jadi kita itu terkena dua gangguan. Yang pertama itu kalian itu terkena gangguan asam lambung, yaitu gangguan di fisiknya, medisnya. Yang kedua itu kalian itu terkena gangguan mentalnya ya teman-teman ya. Jadi di mentalnya itu juga kalian tuh harus membenahi. Jadi kalian tuh harus menguatkan pikiran kalian untuk saya pasti bisa sembuh, saya pasti bisa kuat, saya pasti bisa sehat lagi. Itu menurut pengalaman saya dulu, saya lakukan seperti itu terus ya teman-teman ya. Makanya saya selalu bisa memberikan video-video seperti ini dengan semangat ya teman-teman ya. Karena saya juga ingin kalian itu bisa membaik juga ya teman-teman ya. Karena saya juga dulu merasakan seperti kalian, merasakan tersiksanya, merasakan gak nyamannya sehari-harinya, bukan sehari-harinya ya teman-teman ya, setiap jam, setiap menit, bahkan merasakan yang namanya gangguan asam lambung GERD yang disertai dengan anxiety dan kecemasan berlebih ini gak nyaman sekali. Rasanya kepikirannya udah kayak mau aja ya teman-teman ya. Nah, jadi semangat ya teman-teman ya. Saya bisa sembuh, kalian pun pasti bisa. Nah, jadi seperti itu. Yuk kita bangkit. Nah, jadi untuk kalian yang saat ini sedang terkena gangguan asam lambung, jangan takut, jangan cemas. Kalian tuh pasti bakalan bisa membaik ya teman-teman ya. Nah, jadi seperti itu saja teman-teman video yang dapat saya bagikan. Jadi itu tadi dua faktor penyebab kenapa kalian itu nggak bisa naik berat badannya. Ya karena dua faktor itu. Tapi yang berat badannya nggak naik-naik, jangan cemas, jangan takut ya teman-teman ya. Kalian jaga aja pola 3P-nya dengan disiplin. Pola makannya dijaga, pola pikirnya dijaga, pola hidupnya dijaga. Dengan kalian menjaga pola 3 itu, kalian nanti dengan sendirinya akan seiring berjalannya waktu akan naik sendiri berat badannya. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi seperti itu aja teman-teman ya video yang dapat saya bagikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Hanya ini yang dapat saya bagikan. Untuk video-video yang selanjutnya kalian bisa di komentar ya video apa yang mau saya buatkan. Jadi saya akhiri ya, untuk videonya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.